Ya, halo dan selamat datang di Everson Review, dan inilah review gue untuk salah satu ayam yang rasanya paling dinanti-nantikan di tahun ini. Karena sebelumnya udah di-tease dulu sama Master Pinnacle dan nggak rilis-rilis, akhirnya rilis. Jadi halo dan selamat datang di Everson Review. Inilah review gue untuk Crane X Truth Ear Zero Red. Ya, namanya cukup panjang toh, kolaborasi. Dan menggunakan dual dynamic drivers persis seperti Truth Ear Zero biasa. Bedanya ini dituning lagi dan harganya di luar sana $55, mungkin di Indonesia 700-800 ribuan mestinya. Dan ya seperti biasa gue akan breakdown ayam ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality sendiri, kalau kalian pernah nyobain Truth Ear Zero yang biasa, well, ini sama persis. Dia pakai bahan resin overall, cuman bedanya untuk di bagian depannya sini, faceplate-nya pakai warna merah bukannya biru. Dan gue sebenarnya suka sih, ini kayak, I don't know, kayak bulu burung atau apa, tapi warnanya merah dan ada sedikit 3D-nya gue rasa. Bagian dalamnya sendiri, housing ini agak hitam, smoky, translucent begitu. Kalau kalian terawang pakai cahaya, sebenarnya bisa agak kelihatan kalau di sini ada drivernya. Sini agak nggak kelihatan ya, agak bisa terawang lah intinya. Dan kemudian nozzle-nya benar, nozzle-nya itu hitam, besar, dan kekar serta panjang. Jadi nggak semua kuping bisa dimasukin sama nozzle yang segini. Nanti gue tunjukin juga untuk ear tips-nya. Kemudian dia pakai dual pin konektor, kabelnya sih braided, cuman buat gue kualitasnya B aja. Untungnya dia nggak microphonic dan cukup lentur. Dan untuk kalian yang belum pernah nyoba Truth Ear Zero ataupun KKZ HPP kan, ini ukurannya soalnya mirip. Ini tebel banget, besar banget untuk nozzle-nya. Dan panjang, jadi bukan cuma tebal dan besar, tapi juga panjang. Dan lihat nih, ear tips-nya juga dibolonginnya gede itu. Jadi ear tips ini itu sebenarnya bisa kalau gue pakein Vinyl Type E atau gue pakai Spin Fit. Cuman gue nggak merekomendasikan karena pernah di meet gitu. Cuman gue doang yang bisa masangin, sementara kalian agak kesusahan atau bahkan ngeri ear tipsnya jebol karena saking lebarnya ini. Jadi ya disarankan kalau kalian nggak terlalu bisa ngubah-ngubahnya, ya udah pakai ear tips bawaan aja. Dimana untungnya pakai ear tips bawaan yang lebar begini dalamnya, ini udah cocok sama kuping gue. Walaupun emang agak maksa mungkin secara fitting kalau gue tekan banget ke dalam, tapi untuk nangkring di depan ini udah cukup oke. Dan gue dapet seal yang tepat dan gue bisa pakai selama berjam-jam. Cuman memang mungkin ear gate aja nggak benar-benar nyampe ke kuping gue, jadi kalau ketarik ini kadang masih bisa ketarik ayamnya. Oke, langsung bahas secara frequency response dari ayam ini. Gue bisa kategorikan ayam ini ya neutral with bass boost. Tentunya neutralnya mengikuti IF neutral, terutama yang IF neutral 2023, di mana dia elevation di upper mid range-nya bisa dibilang ear gain-nya moderate lah, dia cukup balance. Kemudian tambah bass, tapi bassnya tuh nggak gede-gede banget. Dan kalau kalian mau naikin bassnya, kalian juga dapat 10 ohm impedance adapter ini, dimana dia memang menaikkan bassnya, cuman to the point buat gue agak muddy, agak kayak apa ya, nggak se-clear ketika gue pakai tanpa impedance adapter ini. Jadi kalau gue pribadi, gue mau bahas di review ini, dan juga gue dengerin sehari-hari, gue nggak pakai impedance adapter ini. Jadi bikin suaranya mendem, bukan mendem sih, kayak butek gitu loh suaranya, dibandingkan pakai bawaan gini doang. Nah, satu lagi hal yang buat gue aneh ya, karena kalau secara rate di specification, ayam ini punya impedance-nya itu sekitar 17 ohm dan sensitivity 117 decibel. Dimana itu kalau misalnya kita masukin rumus atau liatin ya secara speknya gitu doang, it's supposed to be easy to drive. Semestinya gampang di drive pakai ya HP atau segala macam. Pada kenyataannya tidak begitu, Ferguson. Kalau gue dan ini juga terjadi sama KKZ HPP kan dan juga Truth Ear Zero, dimana kalau gue pakai di HP itu lumayan nyaris tinggi, agak nyaris full banget. Dan kalau gue pakai impedance adapter ini udah ngos-ngosan banget pakai HP. Jadi hati-hati kalau kalian pakai HP ya. Nah, dipakai DAP gue ini di low gain dan tanpa class A amp, dan katanya mode ekonomis yang paling rendah. Kebanyakan ayam itu gue pakai volume 40 itu udah cukup, maksimum sekitar 50-an. Nah, di sini di Truth Ear Zero Red di KKZ HPP kan Truth Ear Zero OG itu persis gue levelnya sekitar 60-an. Tapi kalau pakai impedance adapter ini makin berat, levelnya sampai sekitar 70-an. Dan ini tapi nggak seberat KZPR2. KZPR2 masih level di 80-an. Jadi ya semoga lu ngerti kalau HP lu udah ngos-ngosan ngedrive ayam normal umumnya. Well, ayam ini bakal lebih berat daripada ayam umumnya. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari bassnya. Ini gue ngerasa bass ini adalah bass yang versatile karena lu dapet tebelnya, lu dapet gebukan dem dalamnya, lu dapet tonjokannya dek. Itu jadi tapi rapih banget. Jadi gue dengerin musik yang cepat, gue dengerin musik yang gimana, itu bakal kerasa tebelnya
gitu, tapi nggak sampai over. Nggak pernah sampai bleber ke mid range atau nggak pernah sampai bleber bikin suaranya lambat, nggak. Tapi lo selalu dapetin energi yang mantap dari bassnya ini. Tapi yang buat gue kurang adalah keasikannya. Kalau misalnya gue dengerin lagu EDM atau gue dengerin electronic music, ini gue ngerasa kayak bassnya itu energinya terlalu rapih, jadi kayak di preserve, mungkin nggak sampai lepas bassnya. Jadi ketika bass drop itu agak, nggak tahu, ini agak bit subjective sih in terms of explaining things like this. Buat gue agak kurang exciting. Walaupun bassnya tuh ada, jelas dalam, jelas dapat, jelas cukup menonjok juga. Cuman kayak dinamikanya, duknya gitu benar-benar digebuk, itu agak terlalu ditahan mungkin untuk beberapa saat. Jadinya buat gue bukanlah yang paling exciting, dan buat gue nggak terlalu cocok untuk bass head yang pingin gede banget bassnya di lagu EDM atau electronic music. Nah, bagian mid range ini juga sangat balance. Gue kasih lagu apapun, mau itu vokal cewek, vokal cowok, itu gue nggak ngerasa sedikit pun dia kekurangan, kurang maju untuk vokal cewek ataupun kurang vokal cowoknya segala macam. Ini ya balance, super balance. Gue dikasih vokal apa aja oke. Gue mau kasih lagu Ariana Grande yang nyanyi dia agak melengking tipis gitu, mau lagunya Miley yang dia suara agak berat, atau Ugi dari G-Idol, itu gue masih dapat beratnya, gue masih dapat tingginya, gue masih denger Josh Groban oke. Ya intinya semua vokalis di sini yang gue coba itu lulus, semuanya smooth, semua natural, semuanya balance. Tapi ada satu genre, bukan satu, beberapa genre mungkin yang gue kurang suka di sini. Ketika gue dengerin One Ok Rock atau lagu metal atau lagu rock, itu agak kurang garang ketika gue denger vokalnya, kayak seolah terlalu dijaga untuk kerapihannya dari ayam ini, mirip kayak bassnya tadi, kayak ada emosi yang ketahan di sini, kurang keluar, dan buat gue kurang asik, kurang ngegigit. Buat lagu-lagu yang metal ataupun rock begitu agak kurang kasar intinya. Tapi kalau lu nggak dengerin lagu macam gitu, lu pengen yang super balance semuanya itu dan smooth, well, ayam ini bisa menyajikan vokal seperti itu. Dan treble-nya juga sensasi sekali lagi, mirip sama mid-range-nya. Kalau kita ngomongin balancing, nada extension notes dan note definition sendiri, gue dengerin lagu-lagu kayak violin, lagu classical, orchestral, itu semuanya berasa well, detailed and extended. Jadi gue nggak ngerasa ini kekurangan treble, dan juga tetap nada-nada tinggi itu bisa dapat dari ayam ini. Cuman sekali lagi agak terlalu rapi. Gimana pun gue denger Lindsey Stirling kan dia ada bagian yang ya suka kayak gitu, bener-bener kayak apa namanya gesek biolanya tuh kenceng, ataupun gue dengerin the piano guys dia kayak mainnya pas lagi kenceng-kencengnya. Di sini somehow kurang ngegigit. Emosinya kayak ketika main nada tinggi banget itu agak kurang kerasa. Apa namanya, mainin distorsi gitar yang nada tinggi banget itu kurang berasa di sini. Agak terlalu safe, walaupun sebenarnya extensionnya, timbre-nya itu oke. Jadi sekali lagi mirip seperti bagian mid range-nya. Ini oke banget, balance. Sampai nada tinggi, oke. Timbre-nya juga bagus. Cuman nggak exciting. Buat gue itu kelemahannya, kurang exciting. Nah, untuk technical juga really good. Kita ngomongin budget under 1 juta, $55 ya, berarti ya 700 ribuan lah ya. Buat gue ini simply nyaris the best di under 1 juta. Kalau tidak ada KZPR2. Tapi buat gue ini selevel. Kalau lu udah nyoba KKZ HBB Can ataupun Truth Ear Zero yang original, levelnya sama, segitu aja. Cuman kalau lu belum pernah nyoba ataupun lu belum pernah nyoba KZPR2 ya, simply say, kalau buat gue ya, semua yang gue pernah coba di bawah 1 juta, ya ini levelnya ranking kedua. Ranking pertama KZPR2, ranking kedua ini lu dapetin soundstage lebar dan imaging yang bagus, pinpointing suara dari mana datangnya, dan bassnya walaupun well controlled dan deep down there, itu bisa cukup separasinya kepisah dengan mid range-nya yang tetap clear, jelas. Ya simply said, kalau nggak ada KZPR2 ini levelnya ranking 1 bersama dengan KKZ HBB Can atau dengan si Truth Ear Zero yang OG untuk budget under 1 juta. Simply said, really good. Oke, sekarang langsung aja gue bakal direct comparison ya sama Truth Ear Zero OG. Gimana sih kalau dibandingin? Well, kalau secara bentuk sih persis ya, cuman beda ini ya doang, cuma beda faceplate ya doang. Nah, bedanya kalau yang Truth Ear Zero OG itu lebih naik lagi secara sub bass dan juga upper mid range-nya. Bikin suaranya lebih V-shape, lebih kayak kosong di bagian tengahnya itu. Vokal cowok lebih tidak berisi kalau misalnya bandingin sama Truth Ear Zero Red ini.
Cuman bassnya lebih dalam, lebih gebuk, dan juga upper mid range-nya, vokal nada atasnya itu lebih exciting. Ya jadi bisa ngomong lebih exciting aja, lebih V, tapi less balance. Tapi kalau misalnya dibilang Truth Ear Zero Red ini somehow lebih bosenin. Dynamics dan fierceness-nya itu agak kurang ngegit, agak kurang exciting untuk beberapa lagu. Cuman ya lebih balance. Gue harus ngomong Truth Ear Zero Red lebih balance. Dibanding lagi sama KKZHBB kan, simply KKZHBB kan tuh versi lebih V-shape-nya lagi Truth Ear OG. Jadi dia lebih exciting lagi, lebih bikin gua ngangguk-ngangguk lagi kalau dengerin EDM atau electronic music ketika ada bass drop, demnya itu, deknya itu lebih asik dan teksturnya kayak lebih bulat, lebih nonjok gitu. KKZHBB kan bisa bikin gua goyang-goyang kepalanya, ini sayangnya nggak bisa. Tapi ketika lu dengerin yang balance banget, jazz music, vocal, acoustic, lalu ya band yang biasa-biasa aja, ini gimana pun lebih balance. Vokalnya lebih berisi, lebih natural, dan juga balancing overall lebih dapet di sini. Treble upper mid range-nya nggak semaju KKZHBB kan. So ya, simply said, sekali lagi, ini lebih balance overall, bahkan paling balance di antara tiga-tiganya yang Dual Dynamic Driver Club ini. Cuman dia paling bosenin dari tiga-tiganya. Itu perlu dicatat, dia paling bosenin. Dibanding lagi sama KZPR2, well KZPR2 kalau ngomong resolusi, detail, itu lebih wow lagi, apalagi treble extension above 10 kHz-nya itu paling berasa di KZPR2. Cuman dengan bayaran timbre-nya itu paling tidak natural. Gue dengerin lagu violin ataupun piano ataupun flute itu ada kayak extra breath-nya, ada extra air-nya, karena treble atasnya tinggi banget, bukan treble bawah, treble atasnya tinggi banget sampai bikin ya nggak natural, tapi ada kesan wow dan ada kesan micro details yang mungkin lu tidak dapatkan di Truth Ear Zero Red ini. Jelas lebih detail KZPR2. Cuman KZPR2 agak berasa terlalu cepat dan kurang natural, kurang timbre-nya kurang natural, terutama lu dengerin vokal ataupun lagu akustik. Truth Ear Zero Red ini jelas lebih natural dibandingkan si KZPR2. Jadi kayak balik lagi, preferensi lu gimana? Lu pengen yang detail, lu pengen yang aman semua lagu tapi agak bosenin. Kayak selalu ada plus minus, nggak ada satu pun dari semua yang lagi gue bandingin ini jadi gue bilang ini satu paling bagus. Enggak. Kadang gue pengen denger KZPR2, kadang gue pengen denger yang KKZHBB kan, kadang gue pengen denger ini. Jadi kayak selalu ganti-ganti gitu. Nggak ada satupun yang buat gue best of the best dari tiga-tiganya. Cuman kalau KZPR2 jelas the best aja teknikalnya. Cuman kalau kita ngomong paling balance, ya nggak bisa bohong, by measurement ataupun yang gue denger, itu ya memang si Truth Ear Zero Red ini. So, as an overall, secara keseluruhan, buat gue Truth Ear Zero Red ini jelas bagus banget. Tapi apakah dia instantly jadi yang terbaik? Udah gue jawab tadi, tidak. Dan apakah gue bilang, udah beli aja langsung? Sayangnya tidak. Gue nggak bisa bilang begitu, karena ada yang lain yang bagus juga, KZHBB kan dan KZPR2, dimana buat gue sendiri kalau misalnya punya budget, gue kayaknya bakal pilih dua at least. Kayak gue sekarang nggak bisa milih ya. Gue soalnya kadang suka tetap KZHBB kan itu asik banget bassnya. Lalu si Truth Ear Zero Red ini untuk yang paling balance, sama kalau yang paling detail KZPR2 itu kayak aduh susah milihnya lah. Karena tiga-tiga memberikan sensasi yang beda tapi semuanya itu spesial di harga segini. Jadi well, as a tonal balance aja overall ini jelas paling bagus, tapi apakah paling gue suka? Subjectively tidak. Gimana pun gue denger Truth Ear Zero Red ini, ada perasaan bosen setelah gue denger beberapa lagu, ada perasaan kurang dinamis, ada perasaan kurang asik untuk beberapa tipe lagu yang kalau misalnya gue dengerin terus. Jadi gitu aja untuk review kali ini, tapi overall tetap objektif, amazing, really good. Ini adalah tonal score yang gue bisa kasih dan juga technical score yang gue bisa kasih. Seperti biasa, tonal dan rank ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman atau perubahan benchmark. Jadi sebaiknya tetap update aja, lihat terus perkembangannya di aftersound.speak.link. Dan juga kalau kalian pengen dukung channel ini, bisa ke saweria.com yang gue kasih link di bawahnya, di mana request di situ adalah request yang gue beli ayamnya. Jadi kalau misalnya kalian request sesuatu yang gue belum beli, silahkan request di situ. Dan itu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.